Kamu pernah merasakan antusiasme yang meledak-ledak di awal, kamu beli alat baru, bikin jadwal yang rapi, lalu cerita ke orang lain. Mendengar respon kagum mereka, kamu merasa, wah kali ini aku bakal berhasil. Di titik itu, kamu merasa sangat senang, bersemangat, dan tak terkalahkan. Tapi kelamaan, rasanya mulai hambar. Pujian dari orang lain mulai meredap dan jalannya mendadak jadi sangat sulit. Kamu mulai sadar melatih konsistensi itu jauh lebih melelahkan daripada sekadar memulainya. Dorongan dopamin di awal sudah habis dan kamu merasa seolah ada sesuatu yang hilang dari dirimu. Karena tidak terbiasa berjuang di tempat yang sunyi, sistem yang sudah kamu rancang perlahan-lahan hancur. Perjalananmu jadi berantakan dan tidak konsisten. Akibatnya, rasa bersalah menumpuk di kepala, kamu mulai merasa rendah diri, merasa dirimu payah, dan tidak disiplin, hingga akhirnya kamu benar-benar berhenti. Tapi anehnya, siklus ini tidak berhenti di situ. Begitu kamu menemukan ide baru yang terlihat seru di luar sana, siklus itu berulang lagi dari awal. Kamu jadi multi-starter, jago memikul semangat di garis start, tapi selalu menyerah sebelum melihat garis finish. Lalu, bagaimana cara memutus lingkaran setan ini secara logis dan manusiawi? Pertama, jangan berhenti sebelum merasakan sedikit hasilnya. Jangan pernah berhenti di tengah jalan sebelum kamu melihat setidaknya secercah dampak atau hasil nyata dari apa yang kamu kerjakan. Seringkali kita berhenti padahal belum sempat mencicipi sedikit pun buah dari hasil akhir yang kita nantikan. Ibarat mau bikin kue, bahan-bahan sudah terkumpul, adonan sudah jadi, tapi ketika kelupaan menambahkan satu bahan dan kamu malas membelinya, kamu berhenti begitu saja. Sehingga kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya kue buatanmu sendiri. Kedua, bangun konsistensi kecil dan rayakan kemenangan kecil. Latihlah konsistensi setiap hari dengan durasi yang paling masuk akal, cukup 15 menit atau bahkan 5 menit saja sehari. Kenapa? Karena selama ini kita kelelahan bukan karena kerjanya, tapi karena mata kita terlalu fokus memandang garis finish yang jaraknya masih sangat jauh. Mulailah bersyukur dan merayakan kemenangan-kemenangan kecil saat kamu berhasil konsisten 5 menit hari ini. Jika kamu bisa mensyukurinya dan berhenti terobsesi hanya pada hasil akhir, kamu justru akan kecanduan untuk melakukannya lagi. Ketiga, beri self-reward sebagai bentuk terima kasih pada diri sendiri. Banyak dari kita gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena kita terlalu keras, menyiksa, dan menyalahkan diri sendiri saat berantakan. Ingat, sahabat terdekatmu dalam proses yang sunyi ini adalah dirimu sendiri. Dia sudah berjuang mati-matian untukmu. Berikan self-reward yang sepadan, bukan sekadar hadiah, tapi jadikan itu cara nyata untuk bilang, terima kasih ya sudah mau berjuang bersamaku sejauh ini. Jadi, berhentilah menyiksa dirimu dengan ribuan rencana baru. Cukup tentukan satu tujuan dan selesaikan. Jadilah konsisten dengan menetapkan waktu berdurasi pendek setiap hari, syukuri proses-proses kecil yang terlewati, dan jadilah sahabat terbaik bagi dirimu sendiri sampai garis akhir.